Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah Ilustrasi Digital. Di video ajar kali ini kita akan membahas topik tentang WPAP atau singkatan dari Wedas Pop Art Portrait. Apa sih sebenarnya istilah pop art itu ya? Jadi sebelum kita membahas tentang WPAP itu seperti apa ya, terus kemudian bagaimana tekniknya, siapa yang menemukan teknik lukisan ini atau teknik seni ini ya, kita akan membahas dulu atau belajar dulu tentang pop art. Karena apa? WPAP ini sebuah teknik seni yang mengusung aliran pop art. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih pop art itu apa. Jadi pop art itu singkatan dari popular art. Aliran ini muncul di era tahun 1950 sampai 1970-an. Jadi bertahan kurang lebih 20 tahun pop art ini. Nah, jadi pop art ini adalah seni yang menggunakan objek atau benda yang populer sebagai subject matter dan berhubungan dengan imaji kebendaan di lingkungan sehari-hari. Referensi dari buku berjudul Benang Merah Seni Rupa Modern yang ditulis oleh Nanang Ganda Prawira. Jadi dilatar belakangi oleh perekonomian yang pulih atau membaik gitu ya pasca Perang Dunia II, Inggris dan Amerika ini dilanda wabah yang namanya konsumerisme. Jadi masyarakatnya itu sangat konsumerisme ya. Jadi sangat berbondong-bondong untuk membeli sesuatu. Jadi daya beli masyarakat itu pun juga meningkat. Nah, terutama di Amerika nih, yang tidak tersentuh kerusakan fisik akibat Perang Dunia II. Nah, barang-barang konsumsi pabrik ini membanjiri pasar Amerika. Nah, akibat dari merebaknya barang konsumsi ini, industri desain dan media massa pun turut berkembang pesat memapar masyarakat Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Dan juga akhirnya apa? Yang tadinya popularitas politisi ya di kalangan elit itu sangat terkenal ya, pride gitu di kalangan masyarakat. Sejak era pop art ini, popularitas kaum selebriti ini bahkan mampu bersaing dan mengalahkan popularitas dari politisi tersebut. Nah, gitu ya. Seperti kita lihat nih, contoh pop art karya Andy Warhol yang sebelah kanan ini adalah seni karya seni dari Marilyn Monroe ya. Popularitas dari seorang selebritis itu mengalahkan para politisi pada saat itu. Nah, kemudian ada sekelompok The Independent Group atau IG ya singkatannya. Jadi kelompok ini muncul di Eropa yang terdiri dari seniman dan kritikus seni muda seperti Eduardo Paolozzi, kemudian Richard Hamilton, Peter N. Ellison, Ian Henderson, Rainer Banham, John Hale, and Lawrence Alloway, dan sebagainya. Para kritikus dan seniman muda ini, mereka terpengaruh ya gaya budaya masa Amerika. Mereka semuanya berpendapat bahwa kesenjangan antara budaya elit, kelas atas, dan budaya pop jelata itu ada kesenjangannya. Ya, jadi ada gap antara budaya elit dengan budaya rakyat jelata atau masyarakat kalangan bawah. Jadi budaya elit itu apa sih? Budaya elit itu adalah budaya yang diproduksi oleh masyarakat elit atau kalangan atas, orang-orang kaya, kemudian para penguasa, seniman dan seniman yang profesional ya di kalangan atas yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, ya mereka ini menciptakan yang namanya budaya elit dan produk-produknya ini ya ini bisa dikonsumsi dan dimengerti ya bahasa-bahasanya itu hanya bisa dimengerti, bisa dikomunikasikan dan bisa dikonsumsi hanya oleh masyarakat kalangan atas.
Sehingga rakyat jelata yang ada di bawah ini ya, itu gap-nya sangat jauh. Nah, akhirnya mereka berpandangan ini sangat jauh nih, ada kesenjangan mereka ini yang bergabung di komunitas atau di kelompok The Independent Group ini. Ya, di antaranya ini Richard Hamilton dan Eduardo Paolozzi. Nah, akhirnya apa? Dari pandangan mereka ini, mereka punya keinginan untuk menjembatani keduanya, ya. Mereka ingin untuk mempersempit gap ini antara kalangan elit dengan kalangan jelata atau kalangan bawah. Nah, jadi di independent group ini merupakan sebuah pergerakan seni atau movement untuk melawan gaya abstrak ekspresionisme sebagai seni tinggi pada masa tersebut. Jadi aliran seni sebelum pop art itu disebutnya abstrak ekspresionisme ya. Itu sekitar antara tahun 1940 sampai 1950-an ya. Nah, itu mereka sampai 1960-an bahkan ya. Nah, itu selama 20 tahun tersebut abstrak ekspresionisme itu mendominasi ya aliran seni pada saat itu. Ciri-cirinya apa? Itu tadi ya, kalau seni rupa atau seni lukis ekspresionisme itu dicirikan lukisan itu mengungkapkan ekspresi dari jiwa ya. Bisa itu lebih cenderung kepada perasaan atau ungkapan jiwa yang depresi, sedih dan sebagainya dan itu dituangkan dalam bentuk abstrak ya. Siapa tokohnya? Inilah dia seniman abstrak ekspresionisme yang sangat populer yaitu Paul Jackson Pollock. Dia dengan gaya abstraknya ini ya, dia melukis gitu ya. Lukisannya bergaya atau alirannya adalah abstrak ekspresionisme. Nah, lukisan dan patung gaya pop art ini meminjam citra budaya populer atau mass culture, bentuk seni elitis yang meniru seni rendah atau seni kaum jelata. Nah, penggunaan objek-objek populer ini ditujukan sebagai ironi oposisi sudut pandang budaya seni elit dengan mengutamakan pada yang banal atau kitsch sebutannya. Ya, jadi yang dangkal gitu. Nah, jadi gap dari aliran seni abstrak ekspresionisme ini yang ingin dipersempit oleh kelompok dari The Independent Group tadi. Nah, kemudian akhirnya apa? Muncullah ya para penggiat gitu ya dari pop art ini yang mereka itu sebenarnya ingin mempersempit gap itu antar kesenjangan antara budaya elit dengan budaya jelata ini. Mereka ingin menjembatani itu. Nah, pop art ini mengangkat simbol dan idiom budaya massa sebagai kaidah seni dan meyakininya sebagai karya estetik tinggi. Nah, inilah para seniman pop art yang populer di dunia, yaitu Andy Warhol dan Roy Lichtenstein. Ya, yang populer juga Andy Warhol ini mereka se seumuran ya, seumuran, seangkatan, sama-sama sama-sama seorang seniman dari Amerika, merekalah yang merekalah penggiat dari aliran pop art itu. Nah, mereka mengatakan nih bahwa nilai keindahan yang manusiawi itu terletak pada bentuk budaya yang hidup di masyarakat. Kesan budaya rendah, dangkal, banal, kitsch, kampungan, main-main ini diserap dan dimanifestikan dalam bentuk karya yang serius. Jadi mereka menggunakan objek-objek yang ada di budaya populer. Artinya apa? Mereka menggunakan objek-objek, benda-benda yang dekat dengan masyarakat, bukan mengangkat objek-objek yang itu jauh dari masyarakat, yang itu kesannya elit, kesannya eksklusif, kesannya jauh dari rakyat-rakyat mayoritas atau masyarakat umum. Nah, inilah yang menjadi sebuah gebrakan atau aliran baru sehingga masyarakat pada saat itu sangat menggandrungi aliran pop art ini. Karena ini simbol dari seni masyarakat saat itu. Seperti apa sih contoh karya seninya? Ya, ini adalah karya dari Andy Warhol.
Ini diantaranya botol Coca-Cola, kemudian sup ya, ini sup Campbell's, mereknya, brandnya Campbell's. Ini adalah kaleng sup yang didesain kemasannya oleh Andy Warhol, dan kaleng sup ini ya, ini sup yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Amerika pada saat itu. Nah, ini yang maksudnya adalah objek-objek yang dekat dengan masyarakat, objek-objek yang dekat dengan budaya populer. Nah, sehingga apa? Karya seni itu akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat jelata, masyarakat bawah, atau masyarakat umum. Berbagai kalangan pun bisa menikmati aliran seni itu sendiri. Bukan hanya teruntukkan untuk kaum elit saja. Sehingga ini menjadi dekat dengan masyarakat. Ini karya dari Roy Lichtenstein berupa komik ya, bergaya pop art. Dan ini juga karya Roy Lichtenstein, dan dia juga mengaplikasikannya pada bodi mobil ya. Nah, kalau kita melihat berbagai ragam karya seni aliran pop art, maka kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri pop art itu seperti apa. Yang pertama, dia memakai kontras warna cerah. Jadi warnanya pasti vibrant, cerah semuanya. Kemudian objek model kalangan tokoh dan selebriti. Jadi seperti contohnya Marilyn Monroe tadi ya, karyanya Andy Warhol, dia itu pinternya apa? Dia bisa mengangkat atau dia bisa memahami isu-isu yang tren pada saat itu. Kita tahu bahwa Marilyn Monroe itu adalah simbol ya, selebritis, simbol dari sexuality pada saat itu, dan dia seorang tokoh yang cantik, dan siapa yang tidak kenal sosok Marilyn Monroe. Nah, dia menangkap isu itu, menangkap kekuatan itu, strengthen itu, dan dia aplikasikan ke dalam sebuah karya seni dalam bentuk tadi ya, pop art dengan warna-warna yang kontras, yang itu dekat dengan masyarakat ya. Kemudian apa namanya, dicetak dalam berbagai versi gitu ya, di sablon ya, waktu itu di sablon, dicetak dalam berbagai versi dengan warna-warna yang kontras, dan itu sangat memikat ya. Jadi ketika dia menawarkan aliran seni itu di masa itu sangat mendapatkan sebuah engagement ya antara aliran seni tersebut dengan masyarakatnya. Nah, jadi momennya itu pas gitu ketika dia menawarkan aliran seni yang baru ini, aliran seni pop art ini dengan kondisi masyarakat pada saat itu ya, tadi dilatar belakangi dengan budaya konsumerisme. Jadi orang tuh seneng banget belanja, seneng banget untuk beli barang-barang. Nah, barang-barang yang dibeli oleh masyarakat itu akhirnya ditunggangi gitu ya, istilahnya ditunggangi atau didesain dengan sebuah karya seni pop art ini. Makanya itu akhirnya aliran pop art ini sangat digandrungi oleh masyarakat pada saat itu, dan apa namanya, eee dari semua aspek ya, semua aspek budaya, kemudian politik, itu akhirnya juga terpengaruh oleh aliran pop art ini. Dan juga di ciri-ciri yang bisa kita identifikasi dari karya seni pop art, yaitu bisa digandakan, ya, kemudian menggunakan metode cetak atau cetak saring sablon, kemudian menggunakan objek budaya populer. Tadi ya, yang dimaksud objek budaya populer adalah objeknya itu adalah objek-objek yang sering dipakai atau digunakan oleh masyarakat. Nah, kita udah cerita panjang lebar nih tentang pop art, seniman penggiatnya, dan juga sejarahnya. Nah, ini kaitannya dengan WPAP yang menjadi bahasan kita pada video ajar kali ini. WPAP, Wedas Pop Art Portrait. Apa sih itu? Salah satu gaya seni populer yang berasal dari Indonesia. Ya, jadi gaya ini ditandai dengan penyusunan ulang potret wajah menggunakan bentuk-bentuk geometris dengan pencampuran warna-warna yang semarak atau vibrant, dan dimensi dari wajah yang digambar ulang tidak berubah sehingga penampakan akhir dari objek yang ditransformasikan masih terlihat jelas dan menyerupai aslinya. Ya, jadi WPAP itu adalah singkatan dari Wedas Pop Art Portrait.
Nah, kenapa ini dinamai Wedas gitu ya, Wedas Pop Art Portrait? Karena teknik melukis ini, teknik karya seni ini ditemukan oleh seorang seniman asal Jawa Tengah yang bernama Weda Abdul Rashid. Dipanggil akrabnya adalah Weda. Seniman grafis asal Pekalongan, Jawa Tengah, dan teknik ini ditemukan di tahun 1990. Nah, awal kepopuleran WPAP ini adalah ketika digunakan untuk mengilustrasikan cerita-cerita karya Arswendo Atmowiloto dan Hilman Hariwijaya di majalah Hai. Ya, dia juga seorang seniman yang mengilustrasikan karakter lupus ya, karya Arswendo. Pada tahun dulu itu sangat populer sekali karakter lupus sampai juga dibuatkan filmnya. Nah, ciri-ciri dari WPAP ini tidak ada garis lengkung atau fasting, bersegi-segi, permainan warnanya vibrant yang kontras. Nah, tadi kita udah bahas panjang lebar nih tentang pop art itu apa, kemudian senimannya itu siapa, kemudian sejarahnya itu bagaimana pop art itu lahir gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang WPAP karena ini berkaitan. WPAP itu kan singkatan dari Wedas Pop Art Portrait ya. Nah, dari namanya aja udah ada istilah pop art. Apa sih WPAP itu? Yaitu salah satu gaya seni populer yang berasal asli dari Indonesia, teman-teman. Nah, gaya ini ditandai dengan penyusunan ulang potret wajah menggunakan bentuk-bentuk geometris dengan pencampuran warna-warna yang vibrant, seperti terlihat pada contoh sebelah kanan. Dan dimensi dari wajah yang digambar ulang tidak berubah, sehingga penampakan akhir dari objek yang ditransformasikan masih terlihat jelas dan menyerupai aslinya. Jadi di sini tidak ada distorsi ya, seperti halnya misalkan membuat karikatur gitu kan, dan itu dari bentuk dan proporsi itu kan sudah berubah dari wajah aslinya ya, dari referensi utama atau foto utamanya. Sedangkan kalau WPAP ini dimensi ukuran wajahnya ya itu sama persis dengan foto realisnya. Ya, hanya saja teknik pewarnaannya dia menggunakan warna-warna yang vibrant, kemudian dia tersusun dari bentukan-bentukan yang kotak-kotak atau persegi atau festing ya. Nah, kenapa ini dinamakan Wedas Pop Art Portrait? Karena teknik ini ditemukan oleh seseorang seniman grafis asal Pekalongan, Jawa Tengah yang bernama Weda Abdul Rashid pada tahun 90. Nah, jadi awal kepopuleran WPAP ini adalah ketika digunakan untuk mengilustrasikan cerita-cerita karya Arswendo Atmowiloto, seorang sutradara dan juga seorang penulis dan wartawan, dan Hilman Hariwijaya di majalah Hai. Ya, dulu dia juga adalah ilustrator dari karakter lupus ya. Kalau zaman dulu ada karakter lupus itu sangat populer di masyarakat Indonesia dan juga sampai ada program televisinya. Nah, sebenarnya WPAP itu istilah baru, istilah lamanya itu diberi nama FMB atau foto marak berkotak. Tapi kemudian diganti istilahnya menjadi Wedas Pop Art Portrait karena ini menjadi temuan ya, sebuah temuan oleh Weda ini akhirnya teknik ini itu disebutnya adalah WPAP, Wedas Pop Art Portrait. Jadi memang kenapa portrait ya karena memang ciri khasnya Weda ini membuat potret wajah ya yang ukurannya close up gitu, kemudian ditampilkan, diilustrasikan dalam teknik pop art marak kotak itu. Jadi sebenarnya sejarahnya ini lumayan unik ya, kenapa dia bisa menemukan teknik WPAP atau foto marak berkotak ini. Jadi ketika itu, ketika usia 40-an tahun ke atas gitu ya, mata Weda ini sebenarnya mulai bermasalah
karena faktor usia. Nah, jadi dia itu kan terbiasa ya atau aliran seninya itu adalah realis. Nah, ketika dia menggambar realis untuk menggambarkan, anggota tubuh atau hal-hal yang detil gitu ya, dia itu merasa kesusahan, karena tadi matanya tuh mulai bermasalah gitu ya, belereng gitu, untuk melihat sesuatu yang kecil gitu dari foto referensinya atau foto acuannya. Nah, padahal kan itu dibutuhkan goresan-goresan halus kan untuk supaya, hasilnya itu sangat realis sesuai dengan foto acuannya. Nah, tapi karena matanya ini bermasalah, belereng, akhirnya dia justru malah mengatasi itu dengan cara membuat membuat garis-garis aja gitu, yang tadinya itu harusnya lengkung gitu ya, itu dia tarik garis lurus atau menjadi, kotak gitu, yang akhirnya itu memudahkan dia sebenarnya, memudahkan dia. Nah, itu adalah inovasinya dia, ya akhirnya apa, terciptalah gaya atau teknik ini, gitu ya. Dan, sebenarnya dia juga tidak menyadari gitu dengan adanya kemampuannya ini atau inovasinya ini ya, sampai suatu ketika temannya yang saat itu adalah ketua prodi DKV, Universitas Multimedia Nusantara bilang gitu ya, "Wah ini keren nih," gitu. Dia memuji dan mengapresiasi tekniknya ini. Akhirnya dia memperkenalkan teknik itu secara luas kepada masyarakat Indonesia dan sambutannya sangat bagus dan bisa sampai terkenal sampai sekarang. Bahkan ada orang-orang masyarakat itu yang menyebut WPAP ini sebagai Wedaism, alirannya Weda gitu. Ya, jadi kalau teman-teman mau googling di internet banyak banget yang Eee, membuat ya karya seni dengan teknik WPAP ini. Jadi kalau kita lihat tadi ya sekilas contoh dari karyanya Weda, ini yang bisa kita identifikasi ciri dari WPAP itu adalah yang pertama tidak ada garis lengkung. Jadi dia garisnya lurus semua, kemudian yang kedua adalah fasting atau bersegi-segi, kotak-kotak. Kemudian yang ketiga warnanya dia pakai vibrant yang kontras. Ini adalah ciri khas dari pop art ya. Makanya namanya WPAP ya, pop art karena di sini warnanya pop art banget. Yaitu yang warna-warna vibrant, yang terang, yang penuh dengan semangat, kontrasnya itu sangat tinggi. Itu ciri-ciri dari WPAP. Nah, ini adalah contoh karya dari Weda ya, dia ini alirannya sebenarnya realis seperti bisa kita lihat di sini. Nah, ini yang sempat kita singgung tadi ya, lupus, karakter lupus. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah temuannya dengan teknik marakotak. Dan dia sudah juga mendunia ya karya-karyanya. Dia beberapa kali menggelar solo painting exhibition baik di dalam negeri maupun di luar negeri sampai di Dubai saat itu. Nah, kemudian karya ini sangat karena ini sebuah penawaran yang baru ya, gebrakan baru, teknik baru di Indonesia. Nah, ini menjadi sangat populer. Sama seperti halnya sejarahnya Andy Warhol ya, ketika menawarkan teknik baru yaitu pop art, aliran baru dan didukung dengan sejarah konsumerisme di Amerika yang pas gitu ya, sehingga dia dapat engagement itu gitu. Dan sama juga halnya ceritanya si Weda ini gitu, dia dia datang di saat yang tepat gitu, sehingga dia mendapatkan engagement dari masyarakat, jadi, mendapat apresiasi yang sangat bagus. Nah, kita sekarang mau bicara tentang tekniknya ya, teman-teman. Teknik untuk membuat karya dengan teknik WPAP ini seperti apa. Jadi yang pertama, tentunya kalian butuh yang namanya foto referensi, ya, acuan visualnya. Jadi ini didapat dari foto potret asli, kemudian kalau ini dia dikasih kertas kalkir ya, ini teknik manual ya teman-teman. Jadi di atasnya itu dikasih kertas kalkir, kemudian dijiplak dengan penggaris gitu ya, diberi sketch menggunakan pensil dan penggaris. Nah ini sebenarnya yang butuh eksplorasi ya, dan ini
tergantung dari sense of art dari masing-masing illustrator itu sendiri atau seniman itu sendiri. Karena masing-masing orang pun juga bisa, eee, menarik garis yang berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang butuh keterampilan, yang butuh jam terbang tinggi untuk dapat menghasilkan teknik marakota yang masih realis gitu, yang masih sama dengan objek acuannya, dengan fotonya. Kemudian setelah dijiplak di kertas kalkir, nah kertas kalkirnya ini baru diwarnai dengan, pemilihan warna yang vibrant tadi. Di sini adalah kuncinya teman-teman. Jadi untuk membuat karya dengan teknik WPAP kuncinya adalah 2. Yang pertama itu adalah teknik untuk membuat facing-nya atau sepersegi-perseginya itu ya, be karena ini tidak mudah juga ya, karena untuk menentukan, ini adalah shadow, ini ada yang bagian terang, ini ada yang bagian gelap ya, kemudian pipi, rahangnya, dia itu kan harus menonjolkan kalau ini karakternya si Michael Jackson, ini bagaimana nih karakter pipinya gitu ya, mana kotaknya sebesar apa atau seluas apa yang bagian pipi, kemudian di bagian dahi ini membaginya gimana nih, mau lurus, mau arahnya kemana, segitiga dan sebagainya itu kan yang butuh latihan teman-teman. Ya, jadi teknik untuk menarik garis, untuk membuat facing-nya atau persegi tadi. Yang kedua adalah kuncinya adalah pemilihan warna. Jadi pemilihan warnanya ini, kan vibrant itu pilihan paletnya kan banyak ya, dan bermacam-macam. Nah, untuk mengkomposisikan warnanya inilah yang membutuhkan keterampilan atau latihan. Ya, karena tidak sembarangan kita membubuhkan warnanya, mau biru, kuning, hijau. Nah, ini kan butuh sense lagi ya untuk mengkomposisikan berbagai macam warna sehingga menghasilkan komposisi warna yang bagus, sehingga hasilnya juga tetap estetis meskipun itu bermacam-macam warnanya gitu ya. Dan di sini kuncinya adalah apa? Kalau itu bagian yang tertimpa cahaya, berarti dia kan terang ya, maka maka di bagian itu gunakan warna-warna yang terang, atau bahkan itu putih, nggak usah diwarnai. Kemudian untuk bagian yang tidak terkena cahaya, yang shadow gitu ya, itu pakai yang gelap, area gelap. Jadi di sini pinter-pinternya Illustrator itu untuk memilih mana nih bagian yang terang, mana yang gelap. Jadi ini sebenarnya prinsipnya juga udah dipelajari di gambar bentuk ya, untuk, gelap terang sebuah benda ketika tertimpa oleh cahaya. Jadi pinter-pinternya si Illustrator itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian video ajar tentang pop art dan WPAP. Sampai jumpa di video ajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.